15 hari menjabat, pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka langsung membuat banyak terobosan dengan menangkap puluhan koruptor hingga mencopot beberapa jabatan penting di pemerintah. Sejak dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 sampai hari Senin tanggal 4 November tahun 2024, ada 28 koruptor dan 3 pejabat Kementerian Pertanian, Kementan, yang diperiksa diduga terlibat kasus suap. Berikut rangkuman terobosan Prabowo Gibran di 15 hari pertama menjabat. 1. Penangkapan 28 koruptor seperti dari kasus Ronald Tanur dan Tol Padang. Total semua kasus disebut rugikan negara 3,1 triliun rupiah. 2. Pendaftaran Indonesia ke BRICS, sebuah organisasi untuk menampung dan mewadahi negara-negara ambang industri. Saat ini berstatus Interested Countries dan disebut memiliki niat menjadi anggota penuh. 3. Komdigi, bersih-bersih. Kepolisian tetapkan 16 tersangka dari pegawai Komdigi dan juga menutup 187.000 situs judol dalam 10 hari terakhir. 4. Pencopotan Direktur Kementan Main Proyek. Kasus ini disinyalir menerima suap 700 juta rupiah. Sementara ada 3 pejabat Kementan lain yang diperiksa. 5. Gerak cepat 3 juta rumah oleh Menteri PKP Marwarar Sirait ikut hibahkan 2,5 hektar lahan pribadi. Proyek ini direncanakan akan rampung Oktober tahun 2025. 6. Rencana sejumlah kebijakan menarik seperti pemutihan utang petani nelayan UMKM dan pengetatan keran impor. Penghapusan utang tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Penandatanganan PP tersebut dilakukan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang, tanggal 5 November tahun 2024. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa tanggal 5 November tahun 2024, saya akan menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya, kata Prabowo. Dengan penghapusan utang tersebut, Prabowo berharap dapat membantu masyarakat dalam melangsungkan usaha yang selama ini mereka geluti. Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara, katanya. Untuk pelaksanaan teknisnya, kata Prabowo, akan ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait. Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, pungkasnya. Prabowo selaku presiden dalam beberapa kesempatan juga kerap menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Prabowo juga meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial. Ia pun beberapa kali menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Dirinya memerintahkan para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang copot segera, tutur Prabowo pada sidang Kabinet Perdana beberapa waktu lalu.